melindungi gereja dari ajaran yang menyesatkan. Berbicara gereja bukan berbicara tentang gedung, bukan berbicara tentang organisasi. Berbicara gereja itu sedang berbicara antara Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sebagai tubuhnya Kristus. Sekali lagi saya ulang, waktu kita berbicara gereja, gereja bukan berbicara tentang gedung, gereja bukan berbicara hanya tentang organisasi. Tapi ketika kita berbicara gereja, itu sesungguhnya kita sedang berbicara hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sebagai tubuhnya Kristus. Amin. Kita mau sepakat dulu hal itu. Waktu kita berbicara tentang gereja, sesungguhnya adalah kehidupan kita semua sebagai tubuhnya Kristus. Dan Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kalau kita lihat hari-hari ini, kita hidup di zaman yang penuh dengan pengaruh. Tanpa kita sadari, apa yang kita dengar, apa yang kita baca, apa yang kita lihat setiap hari akan membentuk cara berpikir, cara hidup, bahkan cara percaya kita kepada Tuhan. Informasi di luar sana banyak, dan hari-hari ini sangat mudah untuk kita mendapatkan informasi itu. Baik informasi tentang kebenaran ataupun informasi yang lain. Saya gambarkan di slide saya. Mungkin di antara kita, waktu kita bangun tidur, yang kita buka pertama kali TikTok. Mungkin di antara kita banyak yang follow hamba-hamba Tuhan, artis-artis, influencer-influencer yang mungkin secara pribadi kita membuat hati kita senang waktu kita lihat itu. Dan kalau siang hari mungkin di tengah-tengah istirahat kita mulai buka YouTube, dengerin podcast gitu ya, dengerin lihat maraton gitu kan, kemudian dan lain sebagainya. Atau mungkin di IG kita pasang stories waktu kita dapat buka, muncul di waktu kita scroll, muncul, wah memberkati, repost. Atau mungkin ada teman kita yang kirim ayat rohani, kemudian kita mulai kirim ke grup-grup WA kita, betul nggak? Atau Facebook kita, grup keluarga kirimin, grupnya AQ kirimin, dan lain sebagainya. Itu yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan kita mendengar podcast-podcast yang mungkin bagi kita sangat memberkati. Mungkin yang membawakan podcast tersebut bukan orang dalam kebenaran, tapi terus kita ngomong, baik loh nih, bagus loh nih, keren loh, memberkati loh, jangan-jangan orang ini dipakai tuh. Tapi dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan terburu-buru untuk berkata bahwa itu suatu kebenaran. Karena apa? Semua informasi yang dapat terlihat baik, terdengar meyakinkan, tetapi masalahnya tidak semua yang kita dengar, tidak semua yang kita lihat, tidak semua yang kita baca itu adalah kebenaran. Hari-hari ini kita mesti berhati-hati terhadap hal-hal tersebut. Jangan setiap sesuatu yang keren menurut kita, sesuatu yang baik menurut kita, terus kita ngomong itu kebenaran. Enggak, hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya berikan beberapa contoh di sini. Mungkin hari-hari ini ada beberapa konten-konten gitu ya, ada beberapa orang yang berbicara tentang fokus pada mujizat dan manifestasi, tetapi melupakan tentang pertobatan dan kedewasaan rohani. Jadi waktu lihat orang lumpuh mulai berjalan gitu ya, orang yang sakit mulai sembuh, maka itu nggak salah. Tapi kalau yang dicari hanya sebatas sampai di situ, itu yang kemudian menjadi bergeser. Padahal kebenaran firman Tuhan mengajarkan tentang pertobatan, mengajarkan juga tentang pertumbuhan di dalam roh. Maka kalau orang yang hanya berfokus terhadap itu, ada KKN di Bogor datang,
Ada KKR di Bandung, datang. Ada KKR di Sukabumi, datang. Tujuannya apa? Supaya sakitku sembuh, supaya pinggangku nggak sakit lagi, bahkan supaya utangku lunas. Amin. Itu yang hari-hari ini sedang muncul Bapak Ibu, betul nggak? Yang kedua, juga tentang apa? Celebrity culture. Banyak yang mengidolakan tokoh-tokoh rohani. Followersnya banyak, konten-kontennya bagus loh di sana. Tapi tuh dengar baik-baik anak muda. Dengar baik-baik anak-anak muda juga. Seringkali yang kita lihat, mereka menampilkan, menormalisasi hal-hal yang sudah tidak sepantasnya. Mohon maaf, seberapa banyak di antara kita yang ngomong anjay? Seberapa banyak di antara kita yang ngomong anjri? Banyak. Halo, apakah itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Hati-hati. Tapi enggak kok. Yang aku follow dia tetap ke gereja, ngomongnya juga firman kok. Tapi memang ngomongnya anjay. Tunggu dulu. Terus waktu kita lihat orang kumpul sembari minum, terus memuji nama Tuhan, mereka sedang menyembah Tuhan, di live-in, terus kita ngomong, sangat diberkati. Ternyata orang-orang itu sekalipun ngumpul-ngumpul, mabuk-mabuk, tetap menyembah Tuhan. Tunggu dulu. Yang ketawa tahu ini yang saya omongin apa. Tunggu dulu. Bahkan nggak sedikit pengajaran yang hanya berpusat pada berkat, kenyamanan hidup, tentang kemakmuran. Mereka lupa yang namanya salib, lupa yang namanya kekudusan, lupa yang namanya hidup benar. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah tahun yang sulit. Jadi Bapak Ibu, jangan simpan investasi Anda dalam bentuk uang. Bahaya. Mulai investasikan ke dalam bentuk, betul? Nah, yang ketawa juga tahu apa yang sedang saya bahas. Itu bukan berarti terus jadi salah. Kalau hanya melihatnya itu, jadi mulai menyimpang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena kalau menurut keyakinan saya, yang saya baca di dalam Alkitab, waktu orang kaya, orang yang banyak hartanya, cerita pertama, didatangi oleh Yesus, dan orang itu adalah pemungut cukai yang namanya Sakius. Waktu Yesus meninggalkan rumahnya, hidupnya berubah. Dia bagikan hartanya ke orang banyak. Satu cerita lagi, ada orang yang berkata kepada Yesus, "Guru, aku sudah melakukan banyak hal. Tauratnya Musa sudah aku lakukan. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta. Sudah aku lakukan semua. Supaya aku ikut guru, gimana caranya?" Yesus cuma ngomong gini, "Jual hartamu, ikut aku." Menurut keyakinan saya yang saya baca di dalam Alkitab, Yesus tidak pernah berfokus terhadap harta. Yesus fokus terhadap pertumbuhan rohani. Yesus fokus terhadap jiwa-jiwa untuk diselamatkan. Hati-hati Bapak Ibu, hati-hati. Belum lagi ada yang muncul waktu kita lihat mungkin video hanya 1 menit. Kemudian waktu kita lihat video itu kita berpikir, keren. Terus waktu kita datang di gereja, gembala kita atau siapapun pembicara yang sedang berbicara di sini, dia sedang ngomong sesuatu terus kita ngomong, enggak gitu tuh. Menurut video yang aku lihat, enggak gitu tuh. Seakan-akan kita sudah hafal teologi yang tiba-tiba. Tunggu dulu Bapak Ibu Saudara sekalian. Tunggu itu. Karena apa? Karena itu gereja perlu kembali berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, supaya tidak mudah terbawa arus pengajaran dan pengaruh dunia yang menyesatkan. Tidak lain, tidak bukan. Sumbernya cuma satu, yaitu apa? Alkitab. Amin. Bukan kata orang, bukan kata video, bukan kata influencer, bukan. Tapi kembali, hanya kata firman Tuhan. Kenapa? Karena Kisah Para Rasul 20 ayat 28 sampai 30 dikatakan di sana,
Rasul Paulus menuliskan bagi penatua di Efesus, dikatakan di sana 28, karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah, kita semua ini yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darahnya sendiri. 29 dikatakan, aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawananmu. Tuh, akan masuk penyesat-penyesat yang akan menghancurkan kita. 30 dikatakan, bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu, mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Coba kalau kita renungkan apa yang dituliskan di ayat ini, bukankah ini adalah kejadian yang hari-hari ini sedang muncul di sekitar kita? Betul nggak? Ini seringkali muncul di sekitar kita. Dikatakan di sana bahwa jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawananmu. Ayat 28. Kenapa? Berita baiknya Bapak Ibu Saudara, karena kita sebagai gerejanya Tuhan itu sesuatu yang bernilai. Kita sudah ditebus, kita sudah dibayar dengan darah yang mahal. Untuk itulah kita mesti dijaga. Dari apa? Dari serigala tuh dikatakan di sana. Bahkan dari apa? Dari antara kamu sendiri. Hati-hati. Hati-hati. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, karena itu penggembalaan bukan hanya tentang membangun dan menumbuhkan jemaat, tetapi untuk menjaga mereka tetap hidup dalam kebenaran. Dan tanggung jawab untuk menjaga tetap hidup dalam kebenaran itu bukan hanya tanggung jawab pembicara, bukan hanya tanggung jawab pemimpin, tapi tanggung jawab siapa? Kita semua sebagai gerejanya Tuhan. Kita semua sebagai gerejanya Tuhan. Kita mesti sadar bahwa untuk menjaga tadi dari ajaran-ajaran yang menyesatkan, perlu kita semua bersama-sama menjaga itu. Kenapa? Karena kita adalah bernilai di matanya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi sepakat kita mau menjaga nilai-nilai kerajaan Tuhan, kerajaan Allah dari hal-hal yang menyesatkan. Berapa banyak yang sepakat? Boleh angkat tangannya. Oke, biar surga mencatat mulai hari ini kita semua sepakat untuk hidup dalam kebenaran dan tinggal dalam kebenaran. Amin. Maka dari itu ada 3 hal yang mau saya bagikan tentang melindungi gereja dari ajaran yang menyesatkan. Kita mau belajar 3 hal. So, yang pertama adalah bahwa gereja dibangun atas dasar pengajaran yang benar. Kita semua mesti dibangun dalam pengajaran yang benar. Kenapa? Karena 2 Timotius 4 ayat 3 dikatakan di sana. Karena akan datang waktunya apa? Orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan, katakan di sini, guru-guru menurut apa? Kehendaknya. Dan untuk apa? Untuk memuaskan keinginan telinganya. Jadi sudah nggak mempan lagi untuk mendengar ajaran yang sehat, tapi mengumpulkan guru-guru untuk memuaskan telinganya. Hari-hari ini banyak orang yang hanya mencari firman Tuhan yang nyaman didengar, menyenangkan hati, dan tidak menegur kehidupan mereka. Padahal firman Tuhan itu tidak selalu menyenangkan untuk didengar, tetapi selalu membawa kita kepada kebenaran. Seberapa banyak yang hari-hari ini sedang mengalami waktu firman Tuhan itu disampaikan,
Terus firman Tuhan itu menegur kita. Respon kita, jangan-jangan ini titipannya Kok Kingking ini. Jangan-jangan ini titipannya Bung Amping. Tahu ya ceritanya. Jangan-jangan ini mulai nyindir-nyindir aku nih. Jangan-jangan mulai nyepet-nyepet aku nih. Udahlah, nggak usah lagi ada di gereja-gereja itu. Pindahlah gereja. Di tempat yang sama juga, di tempat lain juga sama. Kok gini ya? Sama. Kan aku ke gereja untuk mencari ketenangan. Bukan disindir-sindir. Bukan disepet-sepet. Bukan ditegur. Dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Waktu firman itu berbicara kepada kita, sesungguhnya firman itu bukan untuk menghancurkan kita, tapi firman itu untuk mengasihi kita. Jadi kalau hari-hari ini kita mendengar firman, kita datang ke gereja, waktu pembicara berbicara, kita nggak nyaman waktu dengar firmannya. Dengar baik-baik, tetap di tempatmu, dengar firman itu, dan mulai lakukan firman itu. Karena kalau enggak, selamanya engkau akan enggak nyaman. Karena firman Tuhan itu adalah kasih. Karena itu, supaya gereja enggak tersesat, maka gereja itu mesti dibangun di atas kebenaran firman Tuhan. Maka setiap pemimpin dipanggil untuk mengajarkan firman yang benar, menjaga kemurnian pengajaran, dan hidup menjadi teladan bagi jemaat. Kalau saya berbicara tentang pemimpin, Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan hanya yang ada di depan, bukan hanya pemimpin komsel, bukan. Berbicara pemimpin adalah semua, setiap kita adalah pemimpin. Bukankah kita pemimpin di keluarga kita? Atas istri dan anak-anak kita. Bukankah kita pemimpin di tempat kerja kita terhadap rekan-rekan kita? Jadi dimanapun kita, sesungguhnya kita adalah pemimpin. Untuk itulah waktu kita sadar, kita harus membawa nilai-nilai kebenaran dimanapun kita berada. Ukurannya apa sih? Mungkin kita bertanya, kalau gitu ukurannya apa kok? Pemimpin yang membawa nilai-nilai kebenaran. Ukurannya firman Tuhan juga sudah mencatat. Matius 7 ayat 16 dikatakan di sana, dari buahnya lah kamu akan apa? Mengenal mereka. Dari buahnya kita akan mengenal mereka. Artinya apa? Jangan hanya melihat, menilai dari kemampuan seseorang berbicara. Jangan hanya melihat dan menilai dari kemampuan seorang berorganisasi. Bukan. Terlebih penting dari itu adalah buahnya berbicara apa sih? Nilai-nilai dalam kehidupannya, nilai-nilai kebenaran dalam kehidupannya. Bagaimana karakternya waktu dia dipromosikan, bagaimana karakternya waktu dia mengalami tekanan. Apakah dia tetap bisa melihat Tuhan? Apakah tetap dia bisa berdoa kepada Tuhan? Ataukah mulai berubah? Bagaimana sikap hidupnya dalam keluarganya, dalam membimbing istrinya, dalam membimbing anak-anaknya, bagaimana cara berbisnisnya. Lihat, itu lebih penting. Amin. Itu tuh lebih penting. Kalau cara berbicara, cara berpakaian, itu semua bisa dipelajari Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi ketika firman kebenaran itu menjadi kehidupan, itu tuh yang termanifestasi. Maka dari itu, Bapak Ibu, jangan hanya cari pengajaran yang menyenangkan, tapi carilah pengajaran yang membawa kita semakin serupa dengan Kristus. Jangan ukur kebenaran juga, cari jumlah viewers atau siapa pembicaranya, tapi ukur semuanya itu kembali ke basicnya apa? Firman Tuhan. Buahnya. Mulai hari ini saya berdoa, seluruh jemaat di Cianjur, nggak peduli siapa pembicaranya di depan sini. Ketika firman Tuhan itu disampaikan, mulai mencari sesuatu untuk mendapatkan.
Siapapun. Siapapun itu. Amin. Yang kedua, untuk melindungi gereja dari ajaran yang menyesatkan, maka yang kedua, jemaat mesti bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Jemaat harus bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Karena Yakobus 1 ayat 22 dikatakan di sana. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi apa? Pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Kita ulang lagi dulu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Kalimat selanjutnya, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Jelas dan tajam. Kalau kita hanya menjadi pendengar saja, bukan pelaku, sesungguhnya kita sedang menipu diri kita sendiri. Kita renungkan firman Tuhan ini, Bapak Ibu. Di manakah posisi kita selama ini? Apakah kita sudah menjadi pelaku firman? Atau kita sedang menipu diri kita sendiri? Waktu hari Minggu, waktu kebenaran firman itu disampaikan, mungkin kita ngomong amin, yes, aku percaya, terima kasih Kok Kiki, terima kasih Kok Yoyo, sudah sangat memberkati, firmannya sangat memberkati. Tapi kalau hanya berhenti di situ, kita sedang menipu diri kita sendiri. Bukan kata saya, tapi kata firman Tuhan. Maukah kita masih tetap tinggal dalam kehidupan yang menipu diri kita sendiri? Atau kita mulai merespon kebenaran firman Tuhan itu menjadi pelaku-pelaku? Karena apa Bapak Ibu Saudara? Masalahnya, banyak orang percaya hari ini bukan karena mereka tidak pernah mendengar firman Tuhan, atau bukan karena mereka enggak rajin datang ibadah, dengar khotbah, tetapi seringkali firman Tuhan itu cuma berhenti hanya didengar. Akibatnya adalah iman kita nggak kuat, iman kita nggak teguh. Waktu persoalan datang, mulai goyah. Waktu tantangan datang, seperti halnya angin datang, mulai goyah. Itulah sebabnya kalau kita lihat, atau mungkin diri kita sendiri bahkan, aku sudah jadi Kristen bertahun-tahun lamanya, aku sudah ke gereja, aku sudah melayani bertahun-tahun lamanya, tapi kok hidupku rasanya gini-gini aja. Coba kita renungkan, jangan-jangan seperti ayatnya tadi, kita cuma mendengarkan, pelayanan kita cuma rutinitas saja, kita nggak pernah mengalami dan mempraktekkan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Makanya apa ya, gitu-gitu aja. Kalau saya munculkan gambar ini, maka apa yang terpikir di pikirannya Bapak Ibu? Seger mungkin, betul nggak? Ada es batu, gelasnya bening, jadi pengen minum, gitu kan? Dan lain sebagainya. Cuman kalau saya tanya, Bapak Ibu Saudara sekalian, menurut Bapak Ibu, air yang ada dalam gelas ini, air mineral atau air soda? Caranya gimana supaya tahu? Apa? Diminum. Begitu juga kebenaran firman Tuhan. Waktu kita ngomong yes, amin, puji Tuhan, haleluya, aku sangat diberkati, tapi nggak dipraktekkan dalam kehidupan kita. Waktu firman Tuhan ngomong, ayo kamu mulai mengampuni, ayo kamu mulai mengasihi. Yes, amin, aku diberkati. Kalau nggak melangkah mulai mengampuni, nggak melangkah mulai mengasihi, sama halnya ilustrasi ini. Kita nggak pernah tahu rasanya mengampuni dan diampuni. Kita nggak pernah tahu rasanya mengasihi dan dikasihi. Tapi waktu kita mulai minum, kita tahu, oh ini soda, oh ini air mineral. Betul nggak Bapak Ibu Saudara sekalian? Jadi ayo Bapak Ibu Saudara sekalian,
Jangan hanya menonton terus, oh bagus, keren, amin, puji Tuhan, ibadahnya keren, firman Tuhannya sangat memberkati. Itu hanya menonton ini. Kalau kita nggak mengalami, ya kita nggak. Yang kedua, kalau seandainya Bapak Ibu habis dari luar panas atau habis olahraga naik sepeda lari, kemudian masuk di ruangan ini, kemudian Bapak Ibu melihat gambar ini, haus melihat gambar ini. Pertanyaan saya, apakah ketika melihat gambar ini hausnya hilang? Ya. Kok enak banget kalau lihat gambar hausnya ini. Yang harus dilakukan apa? Ambil juga minum. Maka mungkin nih persoalan kita selama ini masih itu kene nggak selesai. Jangan. Seperti halnya ilustrasi saya tadi. Ada ini kebenarannya, tapi nggak kita minum. Hausnya nggak hilang. Persoalannya masih belum hilang dalam hidupmu. Karena engkau nggak pernah mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupanmu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, mari. Dan Tuhan ingin gerejanya menjadi jemaat yang tidak mudah terpengaruh. Bahkan Tuhan rindu supaya setiap kita menjadi dewasa dan kuat di dalam Dia. Efesus 4 ayat 13-14 dikatakan di sana. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dikatakan mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan yang penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tuhan mau waktu kita menjadi pelaku firman Tuhan supaya kita semakin dewasa. Waktu firman itu kita makan, kita nikmati, kita mulai mengalami Tuhan, kita ngerti. Waktu persoalan datang lagi dalam kehidupan kita, kita bisa berkata bahwa ya sekalipun jawabannya belum ada, sekalipun aku belum ngerti caranya, tapi aku percaya bahwa Tuhan yang sudah menolong aku tahun lalu, Tuhan yang sama juga akan menyelesaikan persoalanku tahun ini. Kita bisa ngomong gitu. Itu yang namanya dewasa. Beda halnya anak-anak. Kalau anak-anak waktu minta dibeliin ini, mainan ini, terus orang tuanya ngomong gini, enggak boleh. Seringkali yang muncul dalam anak-anak apa? Papa jahat, mama jahat. Tuh. Demikian juga hidup kita. Waktu persoalanmu, engkau sudah berdoa bertahun-tahun, tapi jawabannya belum muncul. Jangan-jangan nggak diucapkan sih, tapi muncul dalam hati kita, muncul dalam pikiran kita. Di mana Tuhan? Betul gitu Tuhan masih nyata dalam hidupku? Betul gitu yang dinyanyikan setiap hari Minggu? Kita lupa, seperti halnya anak-anak, kita lupa, anak-anak lupa. Siapa yang membiayai kehidupannya sampai umur segitu, betul nggak? Siapa yang nganter sekolah, siapa yang jemput sekolah, lupa. Begitu mainan nggak dibeliin, dia ngomong jahat. Tapi waktu kita mengalami Tuhan, itu yang membuat kita semakin dewasa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Seperti halnya akar yang hidup, pohon yang mempunyai akar yang kuat di sana. Waktu pengajaran yang sesat itu datang, kita nggak bimbang, kita nggak mudah percaya, kita nggak mudah goyah. Karena apa? Kita tahu kebenaran. Karena kita tahu kebenaran. Bapak Ibu Saudara sekalian, belum lama ini ada teman kami dipercaya untuk membuat acara gitu ya di salah satu tempat. Kemudian dia harus dikasih untuk mengorganisasi beberapa anak-anak untuk nyanyi di depan, paduan suara di depan. Ternyata lagunya dipilih, judul tertentu diberikan ke teman saya ini. Kemudian teman saya ini coba cari. Lihat di JPCC nggak ada, lihat di NDC nggak ada, lihat di Symphony Worship nggak ada. Dia coba searching nggak ada judul lagu itu. Singkat cerita, ternyata
lagu tersebut dibuat menggunakan AI. Dibuat menggunakan AI, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali, kalau saya kembali ke Bible, kembali ke Alkitab, ketika kita membaca Mazmur, Mazmur itu keluar, Mazmur itu ditulis oleh Daud, karena Daud mengalami pengalaman sama Tuhan. Apakah AI mengalami pengalaman sama Tuhan? Dan saya ada satu cerita lagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang punya saudara atau saat ini juga bekerja di perbankan gitu ya. Orang yang akan bekerja di perbankan, waktu dia akan diposisikan menjadi teller, maka bank tersebut akan mengajari seseorang itu untuk bisa mengetahui uang yang asli. Oke? Yang diajarkan bukan untuk mengetahui uang yang palsu, bukan. Tapi yang diajarkan adalah untuk mengetahui uang yang asli. Caranya gimana? 3D. Dilihat, diraba, diterawang. Dia akan dilatih terus untuk uang tersebut dilihat, diraba, diterawang. Begitu juga hidup kita. Waktu kita mempraktekkan firman Tuhan, kita sesungguhnya sedang dilatih. Waktu ajaran-ajaran sesat itu mulai datang, kita ngerti. Dilihat aja udah ngerti. Waktu didengar aja udah ngerti. Oh, bukan nih, yang urusan anjrit anjay ini bukan nih. Sekalipun dia sering posting kebenaran firman Tuhan sih, sekalipun dia nyanyi firman Tuhan, Hosanna in the highest, tapi sembari di situ ada martelnya gitu, enggak sih, bukan sih. Itu tuh kita ngerti. Kemudian diraba. Kalau kita ragu, yang dicari bukan cari-cari ke informasi kemana-mana. Yang dicari kemana? Firman Tuhan. Diraba firman Tuhan. Kalau kita masih ragu lagi, diterawang. Maksudnya apa? Tanya ke kakak rohani kita, pemimpin rohani kita, gimana ini tentang ini? Itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena itu, mari kita mulai belajar untuk mulai membangun kehidupan yang kuat di dalam Tuhan. Caranya dengan apa? Membaca, merenungkan firman, serta melakukan firman Tuhan. Karena gereja yang kuat bukan hanya memiliki pengajaran yang benar, tapi jemaat yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Untuk itulah hari ini kita memperingati Pentakosta, memperingati pencurahan Roh Kudus, dan kita percaya bahwa Roh Kudus itu ada di dalam hidup setiap kita. Mungkin sekarang beberapa hal sedang ada perdebatan, tapi percaya bahwa kita mempercayai kelahiran Kristus, kematian Kristus, kebangkitan Kristus, dan pencurahan Roh Kudus. Karena gini Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu kita tanpa Roh Kudus, hidup tanpa Roh Kudus, kita membaca firman Tuhan, maka firman Tuhan itu hanya sebatas informasi. Nggak ada bedanya dengan buku ensiklopedia. Justru karena Tuhan itu mengasihi kita, Dia sendiri yang ngomong, aku akan mengirimkan kepadamu penolong. Penolong untuk apa? Untuk mengerti, memahami, bahkan melakukan firman Tuhan. Itulah fungsinya Roh Kudus. Roh Kudus dikaruniakan kepada kita semua untuk kita memampukan kita mengerti, memahami, dan melakukan firman Tuhan. Amin Bapak Ibu? Amin. Amin. Jadi ayo mulai latih. Baca firman, renungkan itu, dan praktekkan. Dan yang ketiga, berbicara melindungi gereja dari ajaran yang menyesatkan. Maka gereja mesti hidup dalam penggembalaan. Gereja berbicara Bapak Ibu Saudara dan saya mesti hidup dalam penggembalaan. Karena apa? Karena Tuhan tidak pernah merancang untuk setiap kita itu hidup sendiri.
Kisah Para Rasul 20 ayat 28 dikatakan di sana. Karena itulah jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darahnya sendiri. Tuhan tidak mendesain orang percaya untuk hidup sendiri. Kita semua yang ada di tempat ini membutuhkan gereja. Kita semua membutuhkan komunitas. Kita semua membutuhkan penggembalaan. Kita semua membutuhkan apa? Pengajaran yang sehat. Kita perlu komunitas. Kita perlu gereja. Jadi ayo Bapak Ibu, seberapa banyak di antara jemaat di Cianjur ini yang belum berkakak? Kita perlu berkakak. Kita perlu berkonsel. Karena di konsel yang tadi saya sampaikan, segala sesuatu yang kita terima hari Minggu, kalau ada pertanyaan dibahasnya di mana? Konsel. Supaya kita ngerti. Karena domba yang terpisah dari kawanan lebih mudah tersesat dan diserang. Jangan biarkan diri kita terpisah dari kawanan kita. Kita mesti mengatur hidup kita supaya selalu ada dalam kawanan kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Mari yang belum berkomsel, ayo mulai hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua untuk hidup dalam komunitas. Jangan terpisah, jangan jadi domba yang terpisah karena akan berpikir sendiri. Bahkan ada di antara teman-teman saya juga berkata, udahlah lebih baik ibadah itu online aja. Toh online bisa dengar dari banyak pembicara. Dia lupa bahwa Tuhan mendesain kita untuk hidup dalam komunitas, hidup dalam gereja, hidup bersama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan pertumbuhan rohani yang sehat bukan hanya tentang memiliki pengetahuan, tetapi juga belajar hidup dalam kasih dan kesatuan sebagai tubuh Kristus. Bukan hanya kenapa sih kita hidup dalam komunitas, kenapa sih hidup dalam gereja, supaya kebenaran yang kita terima bisa kita praktekkan. Praktekkan paling gampang di mana? Di dalam komunitas. Efesus 4 ayat 15 dikatakan di sana, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Katakan apa? Kita, Bapak Ibu Saudara dan saya bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Itulah pentingnya untuk kita sama-sama bertumbuh di dalam Dia, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita jangan terpisah, jadi jangan menjadi domba yang mencari jalannya sendiri. Waktu ada penyesatan itu datang, kita nggak ngerti. Tapi waktu kita sama-sama, waktu di komsel kita cerita, ternyata dapat koreksi, dapat masukan, dapat pencerahan. Kita nggak jadi tersesat, Bapak Ibu. Dan gereja yang sehat adalah gereja yang saling menjaga, saling membangun, dan saling menguatkan di dalam kasih-Nya Tuhan. Itulah fungsinya kita semua. Gereja ini mesti digembalakan, mesti sama-sama bertumbuh dalam kasih, sama-sama saling menjaga, sama-sama saling membangun, sama-sama saling menguatkan. Jadi, karena kita sepakat tadi di awal bahwa kita ini adalah gerejanya Tuhan, kalau ada permasalahan, jangan malah menjadi gosip. Belum lagi, jangan terus kelanjutannya bikin grup baru. Yang grup awal ngomong together we are stronger. Yang grup baru together we are stronger satu, tanpa satu orang. Terus mulai ngomongin, mulai menjatuhkan, jangan. Itu tuh, bukankah caranya si jahat itu adalah memecah belah? Dosa pertama muncul waktu Hawa makan
kasih ke Adam. Terus Tuhan tanya, responnya apa? Nyalahin nggak? Nyalahin. Itu indikasi perpecahan, itu adalah indikasi untuk kita masuk dalam penyesatan. Itu caranya sih. Mulai hari ini kalau ada persoalan di antara sesama pelayan, sesama jemaat, datang sama-sama ngobrol, diomongin, cari solusinya. Bukan malah digosipin, bukan malah jadi punya grup-grup baru yang melawan grup itu. Yang satu makan-makan di mana, nggak mau kalah. Yang satu juga makan-makan di Bandung. Posting. Di tag semua. Oh, ternyata si ini mah grupnya ini. Jangan. Kita mesti hidup dalam penggembalaan. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, tetaplah hidup dalam penggembalaan. Maksudnya apa? Tetap tertanam. Apapun kondisinya, apapun yang Bapak Ibu dengar, tetap tertanam. Karena apa? Kebenaran firman Tuhan itu bukan untuk nyenengin kuping kita, bukan. Kebenaran firman Tuhan adalah membuat hidup kita semakin serupa dengan Kristus. Amin. Jangan jalan sendiri. Jangan kita berkata bahwa udahlah aku sudah ngerti. Podcast apa yang nggak aku dengerin? Semua udah aku ikutin kok, pembicara-pembicara. Aku sudah ngerti. Aku sudah bisa menggali kebenaran firman Tuhan sendiri. Kemudian ada perdebatan. Enggak setuju saya. Kalau menurut si ini, kata-katanya ini diartikan sedemikian. Jangan. Kita sedang tinggal dalam satu gereja. Kita sedang hidup satu tubuhnya Kristus. Justru sama-sama hidup dalam komunitas rohani yang sehat. Saling menguatkan, saling membangun. Amin Bapak Ibu. Amin. Maka dari itu Bapak Ibu, di tengah dunia yang penuh dengan pengaruh, Tuhan memanggil gerejanya untuk hidup dalam kebenaran. Ketika pemimpin dan jemaat sama-sama hidup dalam kebenaran firman Tuhan, sesungguhnya gereja akan tetap sehat dan tidak mudah disesatkan. Amin Bapak Ibu. Seluruhnya pemimpin dan jemaat sama-sama hidup dalam kebenaran, mempraktekkan firman Tuhan, maka kita tidak mudah untuk disesatkan. Saya mengundang pemuji dan pemusik untuk bisa maju ke depan. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah belajar bahwa kita mesti belajar mencintai kebenaran firman Tuhan. Kemudian bukan cuma itu, kita juga mesti melakukannya dalam hidup setiap kita. Karena ketika firman Tuhan itu kita praktekkan, sesungguhnya firman itu yang menjagai kita untuk tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dan yang terakhir adalah tetap hidup dalam penggembalaan. Kita belajar 3 hal ini, bahwa menjaga gereja, melindungi gereja dari ajaran yang menyesatkan, dimulai dengan gereja dibangun di atas pengajaran yang benar, kemudian jemaat bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan, kemudian gereja yang hidup dalam kebenaran.